Oke, sekarang kita masuk ke minggu 10. Topiknya yaitu osilasi dan elastisitas. Di sini kita masuk ke soal nomor 3, memahami konsep benda yang berada pada pengaruh gaya pemulih F sama dengan minus Kx. Ini tuh soalnya pilihan berganda dengan tipenya itu mudah. Nah, sekarang kita coba masuk dulu ke materinya. Nah, di sini itu misalkan saya punya pegas kayak gini. Nah, pegasnya itu kita tekan ke kiri, ya kan? Pegasnya kita tekan ke kiri sejauh X. Maka pegas ini akan memiliki gaya pemulih yang besarnya itu F sama dengan minus K dikali X. Nah, di sini bentuk persamaannya itu F sama dengan minus K dikali X. Di sini F itu gaya pemulihnya, K itu konstanta pegas, X-nya itu pertambahan panjang pegas atau juga panjang pegas yang termampatkan. Nah, di sini ada contoh soal. Setelah diberikan gaya, sebuah pegas memiliki panjang 25 cm. Jadi ini tuh nilai X-nya sama dengan 25 cm. Bila pegas tersebut memiliki konstanta sebesar 400 Newton per meter, jadi ini tuh K-nya sama dengan 400 Newton per meter, maka berapa gaya yang diberikan pada pegas tersebut? Jadi ini tinggal kita hitung aja ya. F sama dengan minus K dikali X. Jadi sama dengan minus K-nya itu 400, X-nya itu 25 cm. Ini sama dengan 0,25 meter. Jadi ini tinggal kita masukin aja ke sini. 0,25 meter. Nah, ini tinggal dihitung. Kalau kita hitung hasilnya sama dengan minus 100 Newton. Gitu. Nah, ini besar gaya pemulih. Gitu. Nah, di sini saya pengen coba jelasin juga ada beberapa kasus pada pegas. Jadi di sini kita coba misalkan kita punya pegas kayak gini ya. Di sini kita gambar, di sini ada pegas. Terus pegas ini tuh terhubung sama balok ya. Terhubung sama balok. Nah, kalau balok ini itu saya tarik ya, saya tarik ke kanan, ya kan? Saya tarik ke kanan, maka gaya pemulihnya arahnya kemana nih? Gaya pemulihnya arahnya ke kiri, ya kan? Jadi arah gaya pemulihnya itu ke kiri. Kita narik ke kanan, gaya pemulihnya itu ke kiri. Gitu. Terus gimana kalau kasusnya itu kayak gini? Jadi saya punya pegas juga di sini ya. Di sini saya punya pegas. Punya pegas kayak gini. Nah, ini tuh terhubung dengan balok gitu. Nah, terus baloknya ini itu saya tekan ke dalam ya. Jadi pegasnya ini tuh kita tekan ke dalam. Nah, kalau kita tekan pegasnya ini itu ke dalam, maka gaya pemulihnya arahnya kemana? Arah gaya pemulihnya itu arahnya ke kiri, ya kan? Karena kita menekan pegasnya itu ke kanan, maka arah gaya pemulihnya itu ke kiri. Gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke soal yang ini. Nah, ini soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu kayak gini. Sistem pegas terdiri dari dua pegas dengan konstanta pegas masing-masing K1 dan K2. Ini K1, ini K2. Sebuah balok bermasa M terikat pada masing-masing ujung pegas. Jadi di sini ada M-nya nih, terikat pada masing-masing ujung pegas. Sementara ujung-ujung yang lain terikat pada dinding. Jadi ujung pegas yang lain itu terikat pada dinding nih. Di sini sama di sini. Mulanya sistem pegas berada dalam kondisi setimbang pada posisi kayak gini ya, mula-mula. Kemudian balok ditarik ke kanan sejauh A. Berarti ini tuh apa? Jadi X-nya itu sama dengan A ya. Lalu dilepaskan sehingga sistem mulai berosilasi harmonik sederhana. Tentukan A besar gaya pemulih pada sistem ini. Gitu ya. Kita coba jawab dulu. Jawab yang A. Gitu. Nah, di sini kalau balok ini itu kita tarik ke kanan ya. Kita tarik ke kanan, maka pegas 2 ya. Ini K2 ya, berarti saya bilangnya pegas 2. Maka pegas 2 ini tuh akan tertekan ya, akan termampatkan. Gini. Maka pegas 2-nya akan termampatkan. Nah, kalau pegas 2-nya ini termampatkan ke kanan, karena ini kita tarik ke kanan, maka arah gaya pemulih dari pegas 2 ini kemana? Arah gaya pemulihnya ke kiri, ya kan? Karena pegas ini kan kita tarik ke kanan ya. Kita tarik ke kanan, maka gaya pemulihnya ke kiri. Gitu. Nah, terus menurut pegas 1
pegas 1 K1. Karena baloknya ini ditarik ke kanan, maka pegas 1 ini kan akan longgar ya, akan makin bertambah panjang gitu. Gitu ya. Nah, terus menurut pegas 1, arah gaya pemulihnya kemana? Arah gaya pemulihnya ke kiri juga. Ya kan? Arah gaya pemulihnya ke kiri juga. Nah, kenapa? Nah, di sini kita coba lihat pada contoh kita, kalau kita menarik ke kanan, gaya pemulihnya ke kiri, gitu kan. Nah, ini pada K1 ini tuh seolah-olah pegasnya itu ditarik ke kanan, maka arah gaya pemulihnya ke kiri. Gitu ya. Jadi ini tuh F1, yang ini F2. Gitu. Nah, pertanyaan yang A, tentukan besar gaya pemulih. Jadi di sini gaya pemulih itu nilainya sama dengan F1 ditambah F2. Nah, F1 itu nilainya sama dengan minus K1 dikali X. Terus ditambah F2. F2 itu nilainya minus K2 dikali X. Gitu. Nah, ini bisa kita tulis sama dengan minus K1X dikurang K2X. Gitu. Nah, terus di sini kan ada minus X. Di sini juga ada minus X. Nah, minus X-nya ini itu bisa kita keluarin. Jadi minus X. Yang ini tuh sisa K1. Nah, terus yang ini tuh jadi plus K2. Gitu ya. Jadi plus K2. Supaya kalau ini minusnya kita kali masuk ke dalam sini, hasilnya minus K2X. Gitu. Jadi di sini tandanya jadi plus. Gitu ya. Jadi ini itu besar gaya pemulihnya. Jadi ini tuh F pemulih. Gitu. Atau teman-teman juga bisa ganti X-nya itu jadi A. Gitu ya. Jadi X-nya bisa teman-teman ganti jadi A. Gitu. Nah, di sini belum saya ganti karena ini akan saya gunakan untuk menjawab soal yang B. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke soal yang B. Nah, yang B, berapakah besar frekuensi sudut dari sistem ini? Jadi yang B itu yang ditanya itu omeganya. Omeganya itu berapa? Gitu. Nah, kita kan udah belajar ya, kalau kita punya kasus yang kayak gini, kasus pegas 1 ya. Pegasnya itu cuma ada 1, terus di sini dihubungkan balok gitu. Nah, omeganya itu sama dengan akar K dibagi M gitu. Nah, terus kalau kasusnya ini 2 pegas kayak gini, gimana caranya? Nah, caranya tinggal kita tulis ulang dulu ya yang ini. Gaya pemulih, saya tulisnya FP ya. Gaya pemulih itu sama dengan minus K1 ditambah K2. Gini. Dikali X ya. X-nya saya taruh di belakang deh. X yang ini saya taruh di belakang. Gitu ya. Ini sama aja kayak yang ini ya. Sama aja. Nah, gaya itu kan M dikali A ya. Jadi sama dengan minus K1 ditambah K2 dikali X. Gitu. Nah, A ini tuh kan merupakan turunan kedua dari X. Jadi bisa kita tulis A itu X double aksen dot. Gitu. Terus M-nya kita tulis ulang aja. Sama dengan minus dalam kurung K1 ditambah K2 dikali X. Gitu. Nah, terus masanya ini itu saya pindahkan ke kanan ya. Jadi X double dot itu sama dengan minus K1 ditambah K2 dikali X dibagi M. Gitu. Nah, terus ini saya pindahkan ke kiri. Jadi kita tulis kayak gini, X double dot itu plus, karena pindah ke kiri ya, jadinya plus dalam kurung K1 ditambah K2 dikali X dibagi M sama dengan 0. Gitu. Nah, ini itu mirip dengan persamaan diferensial linear orde 2. Jadi bentuk persamaan diferensial linear orde 2 itu bentuk persamaannya kayak gini. X double dot ditambah omega pangkat 2 dikali X sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini, ini kan udah sama ya. Jadi ini X double dot, ini X. Berarti nilai yang ini itu merupakan nilai omega pangkat 2-nya. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis omega pangkat 2 itu sama dengan K1 ditambah K2 dibagi M. Gitu ya. Jadi omega pangkat 2-nya itu K1 ditambah K2 dibagi M. Nah, karena yang ditanya itu omega, berarti pangkat 2-nya pindah ke kanan. Jadi akar
K1 ditambah K2 dibagi M. Gitu. Ternyata hampir mirip ya sama persamaan yang kayak gini ya. Cuman di sini tinggal kita tambahin K-nya. Gitu. Jadi ini jawaban yang B. Nah, selanjutnya kita coba jawab soal yang C ya. Kita coba jawab di atasnya aja deh. Yang atas ini kita hapus dulu. Jadi di sini kita coba buat kotak kayak gini ya. Ini daerah untuk kita menjawab soal yang C. Yang C, jika saat berosilasi tiba-tiba pegas K2 terputus, berapakah nilai simpangan terjauh dari sistem ini? Nah, jadi di sini kan saat berosilasi itu kan nilai energinya ya, energi saat osilasi ya. Energi saat osilasi tapi K2-nya belum putus. Jadi energinya itu sama dengan setengah K1 ditambah K2 dikali X pangkat 2. Gitu. Nah, ini itu saat belum terputus nih. Nah, saat putus, maka energinya itu berubah jadi kayak gini. Energinya itu sama dengan setengah, karena yang putus itu K2, berarti ini tuh jadi sisa K1 doang. Terus di sini tuh X-nya itu berubah menjadi X aksen pangkat 2. Gitu. Jadi ini X aksen pangkat 2. Nah, ini kalau kita pakai hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi, kalau kalian masih ingat, jadi hukum kekekalan energi, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, di sini energi mekanik awalnya itu kan ini ya, setengah dalam kurung K1 ditambah K2. Terus di sini dikali X. X-nya dalam kasus ini kita ubah ke A ya. Jadi dikali A pangkat 2 itu sama dengan energi mekanik akhir, yaitu setengah K1 dikali dengan A-nya kita ubah jadi A aksen pangkat 2. Gitu. Di sini setengahnya bisa kita coret sama yang ini. Jadi di sini kita bisa pindahkan ya K1-nya. Ini saya tulis di mana ya? Ini udah nggak muat ya. Saya tuliskan di sini lah ya. Kita coba tulis di sini. Jadi ini tuh kita tulis ulang, K1 ditambah K2 dikali dengan A2 itu sama dengan yang ini ya, K1 A aksen 1 pangkat 2. Gitu. Berarti K1-nya kita pindahin ke sini, jadinya K1 ditambah K2 dikali A pangkat 2 dibagi K1. Nah, ini tuh masih A1 aksen dipangkatkan 2. Nah, berarti di sini kalau kita pengen mencari A aksen ya, jadi pangkatnya ini kita pindahin ke kiri. Kalau kita pindahin ke kiri menjadi akar ya kan. Jadi menjadi akar, di sini tinggal kita masukin nih K1 ditambah K2 dikali sama A-nya pangkat 2 dibagi K1. Jadi ini besar dari A aksennya atau besar dari simpangan terjauh dari sistem ini setelah K2 terputus. Gitu. Jadi ini jawabannya. Kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja ya di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.